Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini, Jumat 15 September 2023. Sebelum kita belajar, kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami serta menghidupkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu pekan ini yaitu panggilan untuk berdiri. Dan khusus untuk hari Jumat, kita akan melihat ada beberapa poin penting di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan bila mana Bapak Ibu membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20, Rasul Paulus menulis dan memberikan akan satu pelajaran penting agar saudara dan saya sebagai manusia menggunakan akan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan, ya, menjadi senjata, ya, menjadi landasan bagi iman percaya kita. Nah, ada beberapa poin penting yang saya ingin ringkaskan menjadi satu pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, bahwa perjuangan umat Tuhan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Itu sebabnya pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang agresif, ya. Dan sebagai prajurit Kristus, saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai umat Allah, kita adalah prajurit Kristus, ya, tentara Kristus untuk berperang dan setia. Nah, gereja harus membawa akan panji berlumuran darah ke benteng musuh. Kita harus melawan akan musuh kuasa kegelapan. Yang berikut, yang kedua, bahwa jika umat Tuhan setuju untuk meletakkan senjatanya untuk menurunkan panji berlumuran darah, untuk menjadi tawanan dan hamba iblis, jemaat dapat dibebaskan dari konflik dan penderitaan. Tetapi kedamaian ini akan diperoleh, ya. Kedamaian ini akan diperoleh dengan kehilangan Kristus dan sorga. Ini bukan perdamaian yang dicari. Nah, oleh sebab itu nasihat bagi saudara dan saya, biarlah gereja, yaitu saudara dan saya, terus berperang sampai akhir sejarah bumi, atau sampai titik terakhir, atau sampai Yesus datang, sampai saudara dan saya mengakhiri akan hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, bahwa di akhir zaman ini umat Tuhan, saudara dan saya, akan diserang oleh musuh, ya. Jadi oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa di akhir dunia ini saudara dan saya akan diserang oleh musuh, ya. Diserang oleh musuh. Namun dikatakan bahwa musuh akan ditaklukkan sepenuhnya, setelah itu zaman baru akan didirikan selamanya. Jadi musuh akan kalah, ya, bila mana saudara dan saya
menggunakan akan senjata daripada Allah. Dan yang berikut, yang keempat atau kedua dari terakhir, bahwa satu-satunya sumber kekuatan gereja adalah di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudara dan saya, kita tidak bisa menang bila mana kita meninggalkan akan Tuhan, tetapi kita setia kepada firman Tuhan, tetap setia di dalam iman kita, maka kita akan menang di dalam Tuhan. Nah, gereja berperang seperti Tuhan berperang dengan menghancurkan akan kuasa, ya, kuasa jahat dengan kuasa kasih dan keadilan yang datang dari salib. Salib bukan milik manusia tetapi milik Tuhan. Nah, itu sebabnya Tuhanlah yang memberikan akan kemenangan atas kuasa-kuasa kejahatan. Jadi saudara dan saya menang bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kita mengandalkan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sejati adalah mereka yang memiliki atau memihak kepada Kristus. Jadi kita harus memihak kepada kebenaran, kepada Kristus. Ya. Satu-satunya yang dibutuhkan dari pengikut Kristus adalah mengambil akan salib. Ya. Jadi memikul salib. Ya. Merendahkan akan hati kita. Dan jemaat telah diberdayakan dan disuplai dengan semua perlengkapan senjata perang yang dibutuhkan. Nah, ayat yang saya ingin kita bisa baca di dalam ayat yang ke-11 dari Efesus pasal yang ke-6. Firman Tuhan mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Biarlah saudara dan saya, kita selalu mengandalkan akan Tuhan, menggunakan akan senjata daripada Allah, firman Tuhan, doa, pujian, sehingga kita boleh menang dan kita boleh diselamatkan bila mana Yesus datang kali yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Amin.